ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Mas Samsul, oh Mas Samsul. Level kapasitas seorang pemimpin kok ya gitu-gitu amat toh Mas Samsul. Udah jelas kapasitasnya segitu. Pendukungnya ya salam anti kritik abis. Gregetan banget deh. Ngerti dia ngomentarin soal putusan DKPP, ngasih sanksi para komisioner KPU. Tahu apa yang dibilang cawapresnya Prabowo saat diminta komentar soal ini? Ya nanti kami tindak lanjuti. Astaga, seriusan orang model gini mau dipilih. Serius toh, pengen nangis jadinya. Pendukung Mbah Wo sama Samsul bener-bener ya. Serius iki, Mbak Yus kok rasanya pengen nangis. Ini nyari pemimpin buat 270 juta rakyat loh. Ditanya komentar keputusan DKPP bisa-bisanya bilang nanti akan ditindaklanjuti. Rakyat sih udah pada hafal. Presiden dan anaknya bila ada pertanyaan sulit jawabannya pakai jawaban standar. Ingat, pertanyaan sulit itu tidak terkait yang tidak mereka kuasai, namun lebih mempertanyakan etika atau kepatutan saat jadi sorotan. Jawabannya seputar, kita ikuti prosesnya, kita terima masukannya, atau monggo penilaian kita serahkan masyarakat. Jawaban opo kuwi wis Mbak Yusi, no, gak like wis. Gak ada jawaban di luar itu gitu loh. Padahal kita tahu DKPP memberi putusan itu terkait pelanggaran yang menyangkut diri si Samsul Blimbing Sayur itu gitu. Coba tak ulangi. Dia diminta komentar soal putusan DKPP. Kok bilangnya nanti akan ditindaklanjuti? Apanya yang mau ditindaklanjuti Mas Samsul Blimbing Sayur? Ya alah Gusti. Jurnalis itu nanya komentar, bukan apa yang mau dilakukan. Cara ngejawabnya tuh bener-bener deh, pejabat model gini nih cuman bisa ngeselin rakyat aja. Mes. Di sisi lain menurut Mbak Yus, putusan DKPP nasibnya ya sama seperti putusan MK. Nggak ngefek kemana-mana. Lah mengapa bisa begitu? Lah karena negara ini dikuasai orang-orang yang nir moral, nir etika, nir adab. Wah, kurang mantep Bobe. Putusan itu sama sekali bukan persoalan yang bikin malu mereka. Lantas mereka mundur gitu, ora mundur. Wes jelas itu harapan surga belaka. Nggak bakal kejadian pasangan nomor 2 punya rasa malu. Satu-satunya rasa yang mereka miliki saat ini, sekarang ini adalah syahwat berkuasa. Dulu zaman Orde Baru, rakyat hanya bisa mengeluh doang bila pemerintah mengeluarkan kebijakan semaunya sendiri. Sekarang juga sama saja. Suara-suara kritis sudah tidak lagi dianggap. Sudah enggak kehitung. Puluhan kampus sudah bersuara. Demikian pula agamawan, budayawan, kalangan profesional yang menuntut pemerintah berbuat jujur dan adil. Sepertinya sih telinga para penguasa sudah tuli, bebal dan tidak bisa lagi mendengar seperti ini ya toh. Dokter THT, ayo dong mana dokter THT. Mengapa putusan DKPP hanya berhenti di KPU dan putusan MK hanya berhenti di Hakim Mahkamah Konstitusi? Lalu buat apa vonis-vonis itu bila hasil perbuatan atau bukti kesalahan para pelaku tidak ikut dibatalkan? Harusnya kan proses dimulai dari awal kembali. Lah apabila DKP berani memberi vonis, pencalonan Prabowo Gibran harus batal demi hukum. Apa sih yang ditakutkan MK dan DKPP? Ataukah ada intervensi dalam putusan-putusan itu? Atau ada materi yang dijanjikan seandainya mereka enggak nyolek bukti hukum? Gitu. Mestinya jika pelaku pelanggaran hukum terbukti bersalah dan menerima konsekuensi dari kesalahannya, wajib hukumnya. Hasil dari kebijakan itu harus batal demi hukum. Nah, ini kok tetap gaspol. Lawang atlet olimpiade, atlet tinju, atau pebalap motor, meski mereka berhasil meraih medali, bila di lain waktu ditemukan ada kecurangan, apa panitianya doang yang dihukum?
Ya enggak. Medali juaranya juga diminta gitu loh. Itulah yang seharusnya dijalankan. Tapi mengapa hasil kebijakan tidak dibatalkan? Para penegak hukum kita kayak hanya menjalankan kegiatan formalitas belaka. Lah buat apa vonis itu dijatuhkan? Bila hasil keputusannya tidak dianulir. Benar-benar sebuah persidangan kode etik yang membagongkan. Kesel Mbak Yus rasanya nih. Nih, Mbak Yus kasih contoh lagi. Seorang maling tertangkap usai mencuri. Namun hasil curiannya masa aman-aman saja berada di rumahnya? Bukankah hasil curian itu mesti disita, ditunjukkan di pengadilan sebagai bukti ada tindak kejahatan yang dilakukan? Kan mestinya begitu. Nah, putusan MK dan DKPP yang tidak otomatis membatalkan pencalonan Gibran mempertegas jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Wes genah, makin terbukti nasib demokrasi kita benar-benar dipertaruhkan. Sampai emosi Mbak Yus. Bagaimana bisa si A misalnya mencuri sapi dan sapi itu kemudian ditaruh di kandang rumah A, si pencuri itu gitu loh. Ya kan? Selang beberapa hari rupanya ada saksi mata melihat dan si A menjalani proses persidangan. Begitu diputuskan si A bersalah, terbukti mencuri, masa iya sapinya tidak dikembalikan pada pemilik sapi? Ini jane hukum model apa toh? Ya Allah, ya Tuhanku. Ujian apa yang sedang kau berikan pada kami sekarang ini gitu loh. Dulu Hakim MK, utamanya sang paman Samsul terbukti terlibat konflik kepentingan, meloloskan batas usia capres-cawapres, yakni dengan ikut ambil keputusan serta dalam pengambilan suara. Terjadi penyalahgunaan kesimpulan. Ini jelas kejahatan demokrasi. Ini bentuk kesewenang-wenangan penguasa. Ini bukti kekuasaan telah mengintervensi. Ada apa dengan MK dan DKPP? Waktu ngasih keputusan tidak membatalkan pencalonan Gibran. Kenapa gitu loh? Banyak perumpamaan-perumpamaan sederhana yang bisa kita padankan dengan status sah tidaknya Gibran jadi cawapres. Lah nyatanya MK dan DKPP masuk angin, nggak berani membatalkan pencalonan itu. Ini bukan disebabkan Mbak Yus bukan pendukung Pak Ganjar loh ya. Jikapun ada yang bisa menggugat atau membuktikan bila ada konstitusi yang dilanggar oleh Pak Ganjar maupun Profesor Mahfud, Mbak Yus tetap akan bersuara kritis. Kami ini bukan pendukung abal-abal yang mau tutup mata pada pelanggaran yang terjadi. Mau jadi apa negara ini bila konstitusi bisa ditabrak-tabrak kayak gitu semaunya sama penguasa? Nah, dengan terbukanya ada cacat hukum dalam proses pencawapresan Gibran, statusnya sebagai cawapres semestinya harusnya dibatalkan. Loh ya jelas begitu. Lah mau jadi apa negeri ini kelak bila keponggahan yang dipertontonkan penguasa ternyata tidak menggerakkan hati mereka? Tidakkah mereka punya rasa malu yang amat sangat gitu loh dengan kelakuan mereka yang seperti ini? Ingat, Pilpres sekarang ini jadi catatan sejarah gelap bangsa. Kejadian ini makin membuat rakyat menjadi ilfil, antipati, apatis pada perkembangan demokrasi, termasuk Mbak Yus. Mbak Yus paham, Jokowi dan Prabowo enggak bakal ngelakuin apapun. Mereka bakal tuna fakta, tuna hukum, bahkan bisa jadi tuna peradaban, ya kan? Serta tidak lagi memiliki nurani. Tidak terlihat lagi itu sekarang. Bagi mereka politik itu mesti ikut apa kemauannya mereka. Dan yang bisa ngelawan semua kesewenang-wenangan ini ya cuma suara rakyat. Jangan pilih pasangan yang cacat konstitusi, yang tetap nekat maju meski telah banyak sekali bukti. Bila Pilpres kali ini meruntuhkan bangunan demokrasi yang sedang kita upayakan, yang sedang kita perjuangkan selama ini. Para akademisi, tokoh, guru besar dari puluhan perguruan tinggi juga sudah bersuara. Masa depan negara ini ada di tangan kita. Hanya kekuatan rakyat yang bisa mengalahkannya. Ya ampun lah ini bisa-bisanya Pak Jokowi seberingas itu pada negara. Pak Jokowi,
Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa dirimu itu gelap mata sekarang dan merusak negara yang kamu cintai ini? Senikmat apa sih kekuasaan yang kau genggam itu? Sampai semua aturan hukum tidak ada harganya sama sekali di hadapanmu. Sedih, Mbak Yus. Dulu memang kami ini mengagumi apa yang Presiden lakukan. Tapi sekarang, jangankan mengagumi. Kami tak akan membiarkan harga diri rakyat kau injak-injak semaunya sendiri. Cepat atau lambat, kekuasaan Jokowi harus dihentikan. Jika kita semua tidak ingin rakyat semakin sengsara di masa mendatang, semua harus dihentikan. Segitu ngos-ngosan ngopi nih santai dari Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!